halaman 101. Istifham bertanya. Catatan secara akademis yang nanya tahu. Juga kalau yang nanya tahu itu yang keluar. Khurujul istifham an maknahul asli. Keluarnya istifham dari makna sebenarnya ila ma'ani ukhra, menjadi makna lain. Bagaimana bisa tahu? Tufhamu minas siyaq. Siyaq dari saqo. Ya suku. Sub. Tahunya sub pasti. Sub pasar. Siyaq. Ada masdar mimnya masak. Al-Quran. Ini artinya mengiring. Ini kayak giring kambing, giring bebek. Maka majhulnya ada di Al-Quran. Siqo. Ada nggak di Al-Quran? Wasiqal ladzina taqaw rabbahum. Wasiqo. Giring. Orang bertakwa digiring. Berbondong-bondong. Coba. Terus orang kafir digiring. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannam wasiqo. Telah menggiring, sedang menggiring apa ini? Sedang. Ini giringan. Itu masdar. Ini juga giringan. Siap. Masdar di sini dalam konteks zahabtu ila suq kulla yaum, terus pasar menunjukkan isim makan. Padahal masdar, Pak. Kenapa jadi isim makan, Pak? Masdar bermakna isim makan. Oh, bermakna isim makan. Masdar bermakna isim fa'il. Masdar bermakna isim maf'ul. Pak Tani timun digiring ke mana? Pasar. Pasar. Nah, bicara kita dari ini giring. Yang digiring dalam konteks bahasa itu alur kata, makna. Maka siyak itu susunan kata. Dari kata-katanya, apalagi dalam dunia politik, ini orang udah tahu arahnya kemana. Ya begitu. Itu namanya siyak. Di sini ada bata. Ya itu. Masdarnya baik. Apa baik? Asalnya bata. Apa maknanya bata? Nginap. Jadi Obat. Mabit gitu, Pak. nginap. Mabit. Jadi gimana isi makan tempat nginap. Maka baik diartikan rumah. Allahu nurus samawati wal ardh. Ini masdar. Kalau diartikan masdar apa adanya itu menggelincirkan akidah. Pesat. Karena Allah itu Cahaya. Maka bimana ismul fa'il Allahu munawwir. Allah yang memberi cahaya. Nah,
bumi. Demikian. Apa saudara Al-Quran yang bisa dipisahkan. Nah, istifhamnya maknanya apa? Dilihat dari siap. Yang pertama lil nafi. Istifham tapi maknanya negasi, nafi. Nomor satu contohnya, halil asmanu ta'ud. Boleh kita artikan istifham. Apakah zaman bisa kembali? Jawabnya apa? Tidak. Karena jawabnya tidak, itu kan dari siap. Maka istifhamnya lil nafi. Maka hal di sini artinya tidak. Zaman tidak akan kembali. Bahkan Senin yang ini bukan Senin yang kemarin. Ya. Baru semua. Tidak ada yang pernah kembali. Oleh karena itu Allah berfirman dalam surat Ar-Rahman, kulla yaumin huwa fi sya'an. Setiap hari dia sibuk mencipta semuanya apa saja. Dia mencipta alam semesta bukan berhenti, terus mencipta, belum selesai. Benda-benda langit yang dikira udah selesai. Kalau ada pecah, emang pecah sendiri. Dia yang bikin pecah. Muncul lagi planet baru, bintang baru. Muncul terus, nggak selesai. Akhirnya, cipta itu tafsir falsafi namanya. Dia memaknai tafsir ini, Allah sibuk mencipta. Dia gambarkan kayak begini. Ini lilin, ini api. Jangan dikira api yang kita lihat adalah api yang tadi, yang 1/1000 detik. Ini baru yang terus hilang kan? Terus saking sibuknya itu pekerjaan, nggak ada tenggang waktu antara kita kali untuk kayak begitu dia. Makanya habis itu memahami dalam konteks Allah sibuk apa mencipta, bukan ABC. Semua adalah ciptaannya dan semuanya adalah baru. Ini lihat di meja. Ini bukan meja yang tadi seperti itu. Kembali ke sini contoh nomor 2. Hadis syababu ya'ud. Ini juga sudah menjadi bukti menguatkan ini. Apakah masa muda kembali? Tidak. Nah itu karena dalam konteks yang lebih besar ya, bahwa pemuda yang hari ini itu bukan orang yang kemarin. Kita tak sedetail itu pikiran menjangkau yang besar-besar. Oh iya kemarin anak-anak udah 2 tahun nggak pulang-pulang, ya anaknya udah gede. Itu memberi informasi bahwa dia bukan yang kemarin, yang setahun lalu. Ini durasinya 5 tahun itu kuasanya Allah. Semua ciptaannya berada dalam durasi waktu. Waktu itu sendiri dia yang menciptakan, dan waktu kita terima gak akan kembali. Ya tidak. Maka semuanya juga begitu terus berjalan. Sehingga kita ini jangan dikira waktu yang kita diberikan gak berjalan. Apalagi Nabi bilang kalian sedang dalam perjalanan. Ya kan? Oleh karena itu ekstrimnya tadi, ini bukan meja yang tadi, apalagi kemarin. Lalu
Kalau yang dari Al-Quran ada istifham tuh oleh para ulama Balanau dan kelompokkan kandungan maknanya apa? Hal jazaa'ul ihsan illa ihsan. Ini dia siap. Mana dia ada ilah. Maka hal ada ilah dipastikan apa? Sebab rasa bahasa juga akan menampik, menolak kalau hal ini pertanyaan beneran. Kita coba apa adanya kita terjemahin. Apakah balasan kebaikan kecuali kebaikan? Tapi ketika diartikan lalu tidaklah balasan kebaikan kecuali kebaikan. Itu terjemahan salah. Nanti kita bakal tuntas di kosong. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Bahasanya Indonesia, tapi strukturnya Arab. La tidak ilah Tuhan illa kecuali. Itu kan struktur Arab. Di Indonesia tidak ada Tuhan kecuali Allah. Bahasanya Indonesia, strukturnya salah di situnya. Maknanya, artinya, gambarannya kalau versi itu terjemahannya kaki kanan di Arab, kaki kiri di tengah. Harusnya setelah pindah ke bahasa Indonesia, strukturnya pakai Indonesia. Itu yang lalu yang diterjemahkan kayak begitu, itu memang bukan akademis kajian. Ma Muhammadun illa Rasul. Kecuali Rasul, sama dan utama. Maka kalau dibaguskan, Tuhan hanya Allah. Itu bahasa Indonesia. Muhammad hanya Rasul. Nanti menarik. Contoh kedua, qul hal yastawi alladziina ya'lamuuna wal ladziina laa ya'lamuun. Maka hal artinya tidak sama orang yang berilmu dan yang tidak berilmu dalam seluruh lini hafisan. Kajian balaghah berikutnya tentang ayat model begini bukan ngasih tahu orang berilmu tidak sama dengan tak berilmu, tapi menyuruh untuk berilmu. Jika qul ara'aitakum in atakum adzabullahi baghtah au jahra hal yuhlaku illa. Tidak ada yang binasa kecuali orang-orang yang zalim. Yang binasa hanya orang zalim. Yang binasa hanya orang zalim. Wa man jaa bis-sayyi'ah faqubbat wujuhukum. Siapa melakukan kejahatan, ubat itu ditekek lehernya, masukin ke neraka. Benar. Hal tujzauna illa ma kuntum ta'malun. Kesini artinya tidak dibalas mereka itu kecuali sesuai dengan apa yang dulu itu kuntum dulu karena ta'malun fa'il mudhari selalu kalian lakukan. Nomor 5, lahiyatan qulubuhum, lalai di mereka. Pasarun najwa, mereka merahasiakan bisikan. Ada di nabalamu. Baru sahid kita hal haza illa masyar.
ada hal, ada ilah. Maka halnya istifham bermakna nafi. Jadi kalau ada ujian soalnya ini, halnya untuk apa? Pilihan nafi, ingkar, dan hakiki. Aw yakuna laka baitun min zukhruf aw tabqa fis sana' walan nu'mina li rabbika hatta tunzila alaina kitaban nakrahu. Qul subhana rabbi hal kuntu illa bashar rasulah. Bashar rasul. Ini luar biasaannya Bani Israel, kasih bukti, kasih mukjizat, kasih kehidupan yang enak, kepanasan kepada pasir, minta teduh, dikasih teduh, awan 40 tahun, minta makan dikasih, apa makannya? Manna wassalwa. Manna itu madu. Setiap pagi untuk embun di dedaunan itu madu. Dia tinggal ngambil. Terus burung salwa. Ya semacam merpati. Jinak tinggal potong. Ujungnya paling puncaknya kedurhakaannya bilang kepada Nabi Musa, naik ke langit sana. Kami gak percaya kau naik ke langit sampai kau turun bawa kitab yang bisa kami baca. Bahkan lebih dari itu, minta diperlihatkan Tuhan secara kasat mata. Langsung pas minta itu bisa bergeledek, lempar semua. Yang separuh enggak, supaya mereka itu pada sadar melihat kayak begitu Allah. Nah, di sini ketika mereka meminta Nabi Musa untuk naik ke langit, baru kami percaya turun bawa kitab suci. Jawab Nabi Musa diajarin oleh Allah, Subhana Rabbi, Maha suci Tuhan. Hal kuntu illa, bukanlah aku ini kecuali manusia biasa yang diutus. Mungkin aku bisa naik ke langit. Ini ada hal, lalu ada ilah. Maknanya nafi, tidaklah aku ini kecuali manusia biasa. Bashar, manusia biasa. Ya Rasulullah, yang selesai contoh nafi. Dua, lil inkar. Ada istifham, inkar. Nah, ini sudah semakin jelas bahwa sasaran tembak balaghah adalah rasa. Nafi tidak. Kalau inkar di atas tidak, di atas nafi. Kalau Nabi Muhammad bukan Rasul, itu nafi namanya. Kalau ingkar, bukan cuma Muhammad bukan Rasul, tetapi dituduh. Tuh, dia orang gila. Gitu. Nih dia mengingkari. Bagus sekali contohnya. Kaifa adkhalallahu jannah wa anta munkir. Bagaimana mungkin Allah memasukkan engkau ke surga, engkau sendiri ingkar sama orang kafir? Enggak mungkin. Jadi kalau nafi enggak, kalau ingkar enggak mungkin. Mungkin Allah memasukkan engkau ke surga, engkau mengingkari. Fir'aun masuk surga apa enggak? Masuk neraka. Kalau enggak itu namanya nafi. Tapi di sini iya tempatnya ini enggak mungkin. Dua, atasi ulan nas fatakuna sayyidan. Apakah engkau berbuat buruk, berakhlak buruk umpamanya kepada manusia
maka engkau jadi pemimpin. Dia mengingkari tidak mungkin. Tapi dalam fenomena yang ada, justru yang preman-preman jadi pemimpin. Pertanyaannya, masih tetap diingkari atau tidak? Tetap masih diingkari. Ya, harus bedakan antara konsep dan fakta. Ada wakil calon presiden, jadi yang sukanya nonton, masih tetap diingkari atau tidak? Tetap diingkari. Yang ingkari siapa? Kalau sehat, itu namanya lingkar. Apakah engkau berbuat buruk kepada orang, lalu engkau dijadikan pemimpin? Kau usah presiden lagi, tingkat RT, RW, pilihan RW. Yang menang juga geleng-geleng kepala, padahal preman, padahal suka malam, pernah sholat, dan seterusnya. Semua menjelaskan inkar. Nomor 3 ini lebih jelas. Aisabul musi'u wa yu'aqabul muhsin. Apakah orang jahat diberi pahala, orang baik disiksa? Tuh akal kita. Dan sekarang yang terjadi, para ulama habaib itu yang berkata benar masuk penjara. Karena mereka luar biasa yang koruptor, yang macam-macam. Negeri ini berkeliaran bebas. Sekarang media sarana untuk pulang luar biasa aman. Gitu nanti. Itu kan proses bagaimana Allah menurunkan di satu sisi adab, di sisi lain menurunkan pertolongan. Harus ada alasan, harus ada sebab. Alasannya menurunkan pertolongan, oh iya dia berjuang, punya alasan. Menurunkan azab, oh iya dia tak adil, durjana, gitu. Nomor 4, kaifa yastaqimu dzillu wal hudu ahwat. Ini indah sekali. Mana mungkin bayangan itu lempang lurus, padahal rantingnya bengkok. Bisa? Bisa nggak? Bisa. Kita ukur bayangan, ininya bengkok, pengen lah itu bayangan bengkok sih, ya emang ininya bengkok. Dia berharap lurus. Maka terasa pertanyaan pakai kaifa ingkar mungkin, tidak mungkin. Ya. Jadi memberantas korupsi oleh orang yang korupsi bisa. Oh ini dia nih. Kalau mau tersinggung di sini. Halil kaslanun najib. Apakah orang malas lulus? Ini ingkar apa? Enggak. Ingkar. Dan juga nanti itu. Heran itu. Ada istighfar bertajud. Heran. Kalau ini stressingnya pada ingkar. Gagal. Heran sama ta'ajub sama berbeda. Apa kagum, ta'ajub itu kagum. Heran sama kagum, sama enggak? Ada. Beda. Tapi kalau bahasa Arabnya sama, ta'ajub. Iya. Baru kita harus mampu membedakan lewat ilustrasi. Si A nggak masuk, lulus. Heran sama kagum. Bahasa Arabnya ta'ajub. Si A emang rajin, pinter, lulus. Heran sama kagum. Nah gitu. Ya, ini sudah ahli kalam.
Ini contoh dalam Al-Quran, istifham bimana inkar. Walutan ilqala liqaumihi. Nabi Lut saat berkata kepada kaum, atatuna, tuh istifhamnya apa? Atatuna al-fahisata ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin. Apakah kalian melakukan hubungan fahisyah seksual masa bakokum yang tak pernah dilakukan oleh orang-orang terdahulu di alam semesta ini? Nih Nabi Lut bertanya, tanyanya masuk kategori ingkar, tapi mengingkar. Iya. Nomor 2, ini salah penomoran. Wa ma mana'an nas ayyuminu iddahumul huda illa an qalu aba'atsallahu basyaran rasulah. Apa yang menghalangi manusia untuk beriman saat datang kepada mereka petunjuk? Illa, kecuali an-qalu. Ini ada 2 istifhamnya. Pertama ma, terus ada illa, maka itu nafi. Tapi kaji kita yang inkar, yaitu ama asallahu masyarakat rasulullah. Saya ulangi dari awal. Tidak ada yang menghalangi manusia untuk iman kepada Rasul saat datang petunjuk kepada mereka, kecuali mereka berkata, aba'atsallahu basyaran rasulah. Apakah Allah mengutus manusia biasa sebagai Rasul? Apa yang Bapak Ibu bisa tangkap pertanyaan mereka ini? Aba'atsallahu basyaran rasulah. Ada terasa ingkar apa? Iya. Gimana ingkar? Ya. Bukan nggak mungkin, enggak, saya nggak mau. Kalau Rasul dari manusia biasa seperti kita, dia pengen dari malaikat, dia pengen dari jenis lain, jin kayak gitu. Jadi yang pertama ma itu istifham ini linafi, karena ada ilah. Yang kedua abasa itu lilinkar. Sehingga kita bisa menyimpulkan bahwa kehadiran Rasul dalam bentuk manusia ke tengah mereka itu mereka tolak, itu mereka ingkari. Yang ketiga, astafal bait banat alal banin. Apakah Tuhan memilih anak-anak perempuan ketimbang anak laki-laki? Ya, tidak mungkin. Ya, Allah memilih perempuan. Ya, manusia beriman, jauhi sangka. Inna ba'dhum sebagian sangka, enggak semua, sebagiannya dosa. La tajassasu, jangan mata-matai, wala yaqtabu ba'dhum, jangan gibah. Ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihu. Apakah salah seorang kalian suka memakan daging saudaranya sendiri yang sudah mati? Ingkar, tidak suka kan? Kayak begitu gibah, ya, ngomongin orang. Yang ketiga, istifham ditangkap maknanya taubih. Taubih artinya menjelekkan. Cuma menjelekannya pakai usul istifham gitu. Dengan nanya, kan menjadi halus itu.
Atanhan nasa 'anil fasad wa ta'ti mislah. Apa Anda melarang orang korupsi padahal Anda sendiri korupsi? Tuh, maka didatengin ke KPK pada kabur. Ya, adanya udah ke ubun-ubun gitu orang dewasa. Dua, atau isana fulan wa taruddu isti'anah. Jelek sekali maksudnya. Engkau meminta kebaikan orang lain, engkau sendiri menolak permintaan tolongnya masyarakat. Ya. Ada kerja bakti, keluar semua. Ada sama hubungan terbuka, makan ngopi bersama. Ada satu yang nggak keluar. Bukan sekali dua kali, bahkan dia memprovokasi jangan pada mau coba pengetahuan itu. Giliran dia kena musibah minta tolong, ingkari nggak kita? Mengingkari, menjelekkan apa? Jelek banget tuh orang, cuma pakai istifham. Ini dia. Atau latta ihsana fulan, apakah engkau meminta kebaikan orang sementara engkau sendiri minta tolong kepada. Itu ilustrasi saya. Bisa dalam konteks tetangga pada tetangga. Tidak, hadza alladhi kunta ta'tamidu alaihi. Istifham lagi. Apa ini orangnya yang selalu menjadikan pegangan, engkau jadikan pegangan? Jelek kan? Nih dia nih dalam Al-Quran. Fantalaqa, keduanya berangkat, Nabi Musa sama Nabi Khidir. Hatta idza rakiba fis safinah, naik perahu. Kharaqa, si Khidir ngelobangin perahu. Qala, Nabi Musa nanya, akharataha lituqriqa, apakah engkau bocorin agar penumpangnya ini pada tenggelam? Laqad ji'ta syai'an imra sungguh engkau telah melakukan sesuatu yang buruk. Imra bukan ke istifhamnya akharataha. Maka menurut Nabi Musa itu kerjaan si Khidir jelek sekali. Oleh karena itulah maka istifhamnya disebut litauhid. Nomor 2, ayusyrikuna ma la yakhluqu syai'an. Apakah mereka mempertuhankan sebagai sekutu Allah kepada sesuatu yang tidak menciptakan apa-apa? Istifham jelek sekali. Wahum yukhlaqun, mereka sendiri justru diciptakan. Nanti kalau lihat dalam tafsir kajian istifham, ada ketemu ayat istifham, dia menemukan satu istifham bukan satu makna, bisa bertumpuk makna. Ada ta'ajub, ada taubih, ada apa ya, heran, banyak makna. Nomor 3, wa qala rajulun mu'minun min ali fir'aun yaktumu imanah. Ada seseorang pengawal Fir'aun yang beriman, dia menyembunyikan imannya. Ya, di istana Fir'aun ada yang beriman kepada Nabi Musa, tapi dia tidak berani terang-terang. Terus berkata, ataqtuluna rajulan ayyaqula rabbi Allah. Apakah kalian akan membunuh seseorang, maksudnya Nabi Musa, yang berkata Tuhanku adalah Allah? Sudah paham ceritanya? Nabi Musa bayi dibesarkan di istana, udah gede pemuda, udah mulai mencurigakan. Fir'aun mimpi ada cahaya masuk ke rumah, panggil tukang sihir itu, panggil. Apa ini maknanya?
ada seseorang baru diumumkan dengan kelahiran Buddha, rapat istana pengawalnya ikut, ada satu yang terlibat terkait sikap terhadap Nabi Musa, satu keputusannya bunuh. Nah ini yang berkata ke pengawal yang sudah melihat, ataqtuluna rajulan ayyaqula rabbiyallah, apakah kalian akan membunuh seseorang yang cuma sekedar berkata Tuhanku adalah Allah? Baru di situ ada jelek sekali. Yang keempat ada istifham tauhid. Wallahi abtaghi hakaman wa huwa alladhi anzala ilaykumul kitaba mufassala. Apakah engkau berharap kepada selain Allah sebagai hakim? Wa huwa alladhi anzala ilaykumul kitaba mufassala. Padahal dia yang menurunkan Alkitab secara terperinci. Ya, istifhamnya A. Maka jelek sekali kalau ada orang yang mengharap keadilan kepada manusia. Amin. Maka ketika divonis si Habib Rizik 4 tahun. Ayo tegar, nggak loyo kayak orang-orang yang korupsi. Ya korupsi. Maka bisa lah. Nanti kita bertemu di pengadilan akhirat. Nomor 5, ini surat Yasin kita baca. Wa ma liya la a'budu allazi fatarani wa ilayhi turja'un. Ceritanya udah paham. Baca Yasin. Dalam surat Yasin ada tokoh yang diceritakan oleh Allah. Habib An-Najjar. Ini daerah namanya Antokia. Nabi Isa ini Nabi Isa utus guru mengajarkan agama, gak dipercaya, itu lagi gak diterima lagi. Wa azzazna bisarikum faqalu inna ilaikum la mursalun. Tidak, ditolak juga oleh penduduk sini. Ada dari ujung, wajah min aqsal madinati rajulun yas'a, namanya di sini Habib An-Najjar. Ittabi'u man la yas'alukum ajra wa hum, ikuti, terima ajakannya, bagus itu, gitu kan. Datang bergegas dia sini, yas'a min aqsal Madinah. Nggak diikuti juga. Nggak diikuti. Lalu dia sadar, si Habib An-Najjar, kenapa yang direkam? Kenapa ya aku tidak menyembah, beribadah kepada orang yang menciptakanku? Wa ma liya la a'budu allazi fatarani wa ilaihi turja'un. Baru sadar doang, belum beramal tentang ajaran itu, terus sudah sekarang terima. Tidak singkatnya gitu. Maka sedang sakaratul maut sudah diinformasikan dia imannya diterima dan masuk surga. Mana dia? Qala ya laita qaumi ya'lamun, seandainya kaumku tahu bima ghafara li rabbi, bahwa Tuhanku telah mengampuniku, bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin, dan menjadikan aku termasuk orang-orang yang dimuliakan. Itu yang dilihat niat kan ikhlas banget ya. Satu lagi contohnya, atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilun. Ini jelek sekali. Engkau menyuruh orang berbuat baik, engkau sendiri melupakannya.
Padahal kalian baca Alkitab, Al-Quran. Afala, ada istifham lagi. Afala ta'qilun. Kalau kata Rocky itu apa ini? Afala ta'qilun. Hah? Pikir. Tolol gitu. Dulu. Iya, insyaallah. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya ya. Ya begitu. Hubungannya dengan Al-Quran masih panjang terkait istifham. Ada ta'jub ke-9. Terus penjelasan Al-Qurannya sampai ada ke-11. Oh, 11. Keluarnya makna istifham pada makna lain. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.